Apa-apaan ini? Teriak seorang lansia berambut putih dengan tongkat, tangannya yang gemetar, menggenggam ponsel di lobi kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Seketika, suasana menjadi sunyi dan tatapan semua orang tertuju padanya. Para lansia, dengan rata-rata kekayaan bersih 500 juta dolar AS yang merupakan elit di Moskow, memaksakan perjalanan ke Indonesia, menentang keras keberatan keluarga mereka. Mereka diberitahu bahwa ini adalah negara timur yang berbahaya. Hanya 5 menit setelah menginjakkan kaki di tanah Indonesia, mengapa bandara itu dipenuhi suasana keributan, dan mengapa mereka harus segera menelepon keluarga mereka di Rusia begitu tiba? Inilah catatan mengejutkan dan mengharukan tentang 18 lansia yang telah menjalani seluruh hidup mereka dalam dunia yang tertutup, yang kemudian terpukau oleh keajaiban bernama keseharian Indonesia, mengubah pandangan hidup mereka secara mendasar. Kebenaran di balik keributan bandara yang menarik perhatian dunia kini terungkap. Elit lansia Rusia geger. Hanya dalam 5 menit di Indonesia, dunia terkejut dengan situasi Bandara Soekarno-Hatta yang kacau balau. Saat ini, masyarakat kelas atas di Moskow sedang gempar. Kakek, tempat itu berbahaya. Cucu-cucu mereka memohon, tetapi sia-sia. 18 lansia yang termasuk dalam jajaran orang terkaya di Rusia tiba-tiba memaksakan perjalanan ke Indonesia. Rata-rata aset mereka lebih dari 500 juta dolar AS dengan rata-rata usia 75 tahun. Mereka adalah orang-orang yang hampir tidak pernah keluar dari Moskow seumur hidup mereka. Keluarga mereka dengan keras menentang, mengapa Anda harus pergi ke negara tropis yang jauh itu? Namun tekad mereka sudah bulat. Akhirnya, di lobi kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, 18 lansia itu serentak menghentikan langkah mereka. Mereka terdiam melihat pemandangan di depan mata. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Tak lama kemudian mereka mengeluarkan ponsel mereka. Mereka mulai menelepon darurat kepada keluarga mereka di Rusia. Hei, aku sedang melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Nak, aku akan mengirimkan fotonya. Kau tidak akan percaya sebelum melihatnya langsung. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan rekaman 1 minggu yang menakjubkan ini, yang dicatat langsung oleh Olga, seorang ahli perjalanan dari Rusia. Sebelum kita mulai, jika Anda menekan tombol suka dan berlangganan, itu akan menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus memperkenalkan kisah-kisah menakjubkan tentang Indonesia. Halo, saya Olga Petrova, seorang spesialis perjalanan mewah yang telah bekerja di Moskow, Rusia selama 20 tahun. Baru-baru ini, saya mengalami pengalaman yang paling tak terlupakan dalam hidup saya. Itu adalah perjalanan khusus, menemani 18 lansia super kaya dari Rusia ke Indonesia. Rata-rata usia mereka adalah 75 tahun, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah meninggalkan Moskow seumur hidup mereka. Kekhawatiran dimulai bahkan sebelum keberangkatan. Apakah penerbangan yang panjang akan mengganggu kesehatan mereka? Apakah mereka dapat beradaptasi dengan budaya Asia yang asing? Saya ingat betapa cemasnya saya. Namun, kekhawatiran saya sama sekali tidak berdasar. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 01 pagi. Saat kami berjalan dari pesawat menuju imigrasi, seorang kakek berusia 78 tahun tiba-tiba berhenti. Matanya terbelalak saat melihat sekeliling. Seluruh bandara bersinar terang. Meskipun sudah larut malam, semua fasilitas beroperasi dengan sempurna. Di Bandara Moskow, sebagian besar toko tutup setelah jam 11 malam. Dan hampir tidak ada staf yang terlihat. Petugas kebersihan baru mulai bekerja keesokan paginya. Tetapi Bandara Soekarno-Hatta berbeda. Setiap beberapa meter di area informasi, staf menunggu dengan senyum. Petugas kebersihan segera menyeka lantai setelah penumpang lewat. Lantainya mengkilap seperti cermin. Momen yang paling mengejutkan adalah saat kami melewati toilet. Saya melihat seorang petugas kebersihan membungkuk dengan sedikit menunduk kepada penumpang yang lewat di pintu masuk toilet. Sejenak saya tidak mempercayai mata saya. Itu adalah pemandangan yang tak terbayangkan di Rusia. Salah satu rombongan mendekati saya dan berbisik. Saya tidak mengerti mengapa petugas kebersihan bandara harus menyapa dengan sopan santun seperti itu. Saya tidak punya jawaban. Kejutan yang lebih besar terjadi saat kami menunggu pemeriksaan imigrasi. Meskipun kami adalah kelompok wisatawan asing yang tidak terduga, petugas bandara tetap sama. Bahkan, juru bahasa yang bisa berbahasa Rusia segera didatangkan. Petugas itu menjelaskan segalanya dengan perlahan dan hati-hati, mengingat usia para lansia. Mereka menjelaskan tentang akomodasi hingga jadwal hari berikutnya secara detail,
dan berulang kali bertanya apakah ada hal yang tidak nyaman. Dalam 20 tahun karier saya di bidang perjalanan, ini adalah tingkat layanan yang baru pertama kali saya alami. Di depan sistem imigrasi otomatis, terdengar lagi seruan kagum. Jika ada lansia yang tampak bingung di depan mesin, petugas segera mendekat dan membantu dengan ramah. Layar menampilkan bahasa dari berbagai negara, termasuk Rusia. Seorang kakek, mantan insinyur, berkata kepada saya setelah menggunakan pemeriksaan otomatis, sistem ini intuitif dan dirancang agar mudah digunakan, bahkan untuk orang asing. Di Moskow, ini masih tahap uji coba, tetapi di Indonesia, ini sudah menjadi hal yang lumrah. Dia terkejut. Hal yang sama terjadi ketika kami pindah ke area pengambilan bagasi. Lokasi bagasi ditampilkan secara real-time di layar raksasa. Di Rusia, seringkali butuh 1 jam hanya untuk menemukan koper, tetapi di sini, semuanya berjalan akurat dan cepat. Konveyor berjalan mulus tanpa suara, dan setiap koper memiliki sistem pelacakan, membuat kemungkinan kehilangan hampir tidak ada. Seorang kakek yang bekerja di industri manufaktur kagum dengan efisiensi sistem ini. Saat menunggu bus limosin dari bandara ke Jakarta, ekspresi para lansia mulai berubah. Ketegangan yang mereka rasakan terhadap negara asing telah menghilang, digantikan oleh tatapan penuh rasa ingin tahu. Kedatangan bus juga mengejutkan. Interiornya bersih dan tempat duduknya nyaman. Sopir, melihat bahwa kami adalah tamu asing, memberikan informasi dalam bahasa Inggris dengan ramah. Dia menjelaskan bahwa perjalanan ke Jakarta akan memakan waktu sekitar 1 jam dan meminta kami untuk mengenakan sabuk pengaman. Saat bus berangkat, pemandangan luar jendela terhampar. Meskipun larut malam, jalanan terang benderang dan mobil bergerak dengan tertib. Jalanan malam di Moskow gelap dan terasa berbahaya, tetapi di sini sangat berbeda. Saat memasuki Jakarta, yang paling mengejutkan rombongan adalah minimarket 24 jam. Meskipun tengah malam, lampu-lampu menyala terang, dan orang-orang keluar masuk dengan santai. Padahal di Moskow, sebagian besar toko tutup setelah pukul 10 malam. Pemandangan yang lebih mengejutkan lagi adalah wanita muda yang pulang sendirian. Setelah jam 1 pagi, ada seorang wanita berjalan sendirian di jalan. Dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa dibayangkan di Rusia. Seorang nenek dari rombongan kami berkata sambil melihat keluar jendela, negara di mana seorang wanita bisa berjalan sendirian di malam hari, itulah negara maju sejati. Yang lain mengangguk setuju. Saat mendekati pusat kota, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat. Pemandangan malam dari jembatan di atas sungai besar sangat indah, seolah-olah menghentikan napas. Kota ini terlihat megah dan modern, menyaingi kota-kota Eropa manapun. Kami tiba di hotel pukul 02.30 pagi. Yang mengejutkan, area sekitar hotel masih ramai. Ada warung makan 24 jam dan pelanggan di minimarket. Saat check-in, kami mengalami kejutan terakhir. Staf resepsionis mempertimbangkan usia para lansia, memberikan kamar di lantai yang tenang. Mereka menjelaskan secara rinci waktu sarapan keesokan harinya dan fasilitas di sekitar hotel. Di dalam lift menuju kamar, salah satu kakek berkata kepada saya, Indonesia sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Yang lain mengangguk. Mereka berkata, meskipun baru sampai dari bandara ke hotel, mereka sudah merasa mengalami dunia yang sama sekali berbeda dari Rusia. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya sudah menantikan apa yang akan kami alami bersama para lansia ini selama beberapa hari ke depan. Saat itu, saya bahkan tidak bisa membayangkan kejutan apa yang akan diberikan oleh negara bernama Indonesia kepada kami. Lebih tepatnya beberapa jam kemudian, bukan keesokan harinya. Sekitar pukul 6 pagi, terdengar suara bisikan di koridor. 7 lansia yang tidak bisa tidur karena jet lag sudah bangun. Mereka bilang mereka lapar. Saya bingung. Saya pikir tidak mudah mencari tempat makan yang buka jam segini. Di Moskow, sangat sulit menemukan tempat yang buka sebelum jam 8 pagi. Ketika saya bertanya kepada resepsionis hotel, staf itu menjawab dengan senyum. Ada warung nasi uduk 24 jam tepat di sebelah gedung ini. Saya terkejut mendengar bahwa makanan sudah tersedia di pagi buta. Saya pergi ke warung itu bersama 7 lansia. Jalanan di pagi hari sudah ramai dengan orang-orang. Ada karyawan kantor yang berangkat kerja, warga yang jogging, dan orang-orang yang keluar dari minimarket. Pagi hari di Moskow sunyi, tetapi Jakarta seolah-olah sudah memulai harinya. Saat kami membuka pintu warung, terasa udara hangat. Beberapa pelanggan sudah sarapan. Ada seorang pria paruh baya yang makan sambil membaca koran sendirian.
dan seorang wanita muda yang bekerja dengan laptopnya. Seorang kakek yang dulunya adalah seorang akuntan terkejut saat melihat menu. Harganya sangat murah. Satu porsi nasi uduk sekitar Rp20.000 dan soto ayam sekitar Rp50.000. Itu adalah harga yang sangat murah jika dikonversi ke biaya hidup di Rusia. Penjual yang menerima pesanan tidak terlihat aneh melihat kami, orang asing. Dia menjelaskan menu dalam bahasa Inggris dan merekomendasikan hidangan yang mudah dimakan oleh para lansia. Dia bahkan mengatakan bisa menyesuaikan rasa untuk yang tidak suka pedas. Kecepatan penyajiannya juga luar biasa. 5 menit setelah memesan, semua hidangan sudah tersaji di meja. Ada nasi uduk, soto, sate, dan aneka jajanan pasar. Para lansia melihat makanan Indonesia yang baru pertama kali mereka lihat itu dengan rasa ingin tahu bercampur khawatir. Yang paling mengesankan adalah nasi uduk. Seorang kakek mencoba sedikit dengan hati-hati dan wajahnya langsung berseri-seri. Penampilannya sederhana, tetapi rasanya dalam. Isinya kaya dan rasa rempahnya pas. Kakek itu menghabiskan nasi uduknya dalam sekejap. Dia berkata, "Tidak mungkin makan hidangan selezat ini dengan harga segini di Moskow." Yang lain juga mengangguk berulang kali dan fokus pada makanan mereka. Kami terkejut lagi saat membayar. Totalnya tidak sampai Rp500. Untuk 7 orang yang makan kenyang. Penjual memberikan kembalian dengan tepat hingga uang receh dan berkata, "Silakan datang lagi." Dia bertanya apakah makanan Indonesia cocok di lidah mereka dan merekomendasikan menu lain. Kebaikan seperti itu jarang kami temui di warung makan di Moskow, di mana pelayan biasanya cemberut dan layanannya lambat. Saat keluar dari warung, rombongan terus memuji. Mereka bilang makanan enak, murah, dan pelayanannya bagus. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mampir ke minimarket. Ada yang ingin membeli camilan. Saat masuk ke dalam minimarket, kejutan lain menunggu. Meskipun ini minimarket, interiornya bersih seperti department store dan barang-barang tertata rapi. Yang lebih mengejutkan adalah banyaknya hal yang bisa dilakukan di minimarket. Tidak hanya membeli barang, tetapi juga mengirim paket, membayar tagihan utilitas, dan bahkan transaksi perbankan. Kios-kios di Rusia hanya menjual makanan sederhana, tetapi minimarket di Indonesia seperti department store kecil. Para lansia memilih camilan favorit mereka. Mereka melihat-lihat aneka makanan ringan dan minuman Indonesia dengan rasa ingin tahu. Susu rasa buah sangat populer. Bentuk kemasannya belum pernah mereka lihat di Rusia. Di kasir, terdengar lagi seruan kagum. Kecepatan perhitungannya sangat cepat, dan kasirnya ramah. Mereka sama sekali tidak menunjukkan wajah tidak suka melihat kami, orang asing. Sebaliknya, mereka menyapa dalam bahasa Inggris dan menyambut kunjungan kami ke Indonesia. Saat keluar dari minimarket, seorang kakek berkata, "Indonesia adalah negara 24 jam yang nyaman." Dia kagum bahwa segala kebutuhan bisa diselesaikan kapan saja. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kebersihan kota juga mengesankan. Tidak ada sampah, semuanya bersih. Terlihat orang-orang membersihkan sejak pagi hari. Seluruh kota bergerak seperti satu organisme. Di Moskow, hanya tempat wisata yang bersih, sementara kawasan perumahan seringkali kotor. Tetapi Jakarta berbeda. Saat tiba di lobi hotel, lansia lainnya juga sudah bangun. Mereka bertanya kemana kami pergi. Ketika kami bercerita tentang sarapan pagi, semua orang iri. Mereka meminta kami untuk mengajak mereka juga. Pagi itu, pengalaman nasi uduk pagi buta menanamkan kesan pertama yang kuat tentang Indonesia pada seluruh rombongan. Sekitar pukul 9 pagi, kami memulai penjelajahan Jakarta yang sesungguhnya. Tujuan pertama adalah Taman Kota Besar. Staf hotel merekomendasikan tempat itu, mengatakan bahwa di sana kita bisa melihat keseharian warga. Mengambil MRT atau KRL juga merupakan pengalaman baru bagi para lansia. Kebanyakan dari mereka hanya menggunakan mobil pribadi seumur hidup. Saat masuk ke stasiun MRT, rombongan terkejut. Interior stasiun sangat bersih, lantainya mengkilap, dan tidak ada goresan di dinding. Itu sangat berbeda dengan kesan gelap dan tua di kereta bawah tanah Moskow. Kami naik eskalator ke peron. Fasilitas bawah tanah tertata sempurna. Sistem ventilasi yang baik membuat kami tidak merasa sedang berada di bawah tanah. Saat tiba di peron, karena sudah lewat jam sibuk, tidak terlalu banyak orang. Namun, penampilan orang-orang di sana sangat mengesankan. Semua orang mengantre dengan tertib. Mereka berdiri dalam 2 baris, mengikuti tanda posisi naik di lantai. Para lansia kagum melihat papan pengumuman elektronik.
Tiba kereta berikutnya ditampilkan dengan tepat, hingga hitungan menit. Seorang kakek, mantan insinyur kereta api, memeriksa jam tangannya dan membenarkan kereta benar-benar masuk tepat waktu. Ketika kereta tiba, perilaku orang-orang bahkan lebih mengesankan. Saat pintu terbuka, semua orang mundur ke samping untuk memberi jalan bagi mereka yang turun lebih dulu. Setelah semua penumpang turun, mereka naik dengan tertib. Tidak ada dorongan atau berebut. Itu adalah pemandangan yang tidak pernah terlihat di kereta bawah tanah Moskow. Interior kereta juga mengejutkan. Sangat bersih. Tidak ada coretan di kursi dan lantainya bersih. Pegangan tangan juga mengkilap. AC berfungsi dengan baik, terasa sejuk, dan suara bisingnya rendah, sehingga mudah untuk berbicara. Seorang kakek melihat keluar jendela dan terkejut. Bisa berinternet di dalam kereta bawah tanah, itu adalah hal yang tidak terpikirkan di Rusia. Para lansia mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengirim foto real-time kepada keluarga mereka di Rusia. Setiap kali kereta melewati satu stasiun, ada pengumuman. Pengumuman bergantian dalam bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan lainnya. Itu adalah sistem yang memperhatikan orang asing. Setelah beberapa stasiun, seorang wanita hamil naik. Momen itu adalah yang paling mengejutkan. Dua pria muda, tampak berusia 20-an, hampir serentak berdiri dan menawarkan tempat duduk mereka. Mereka bahkan saling menawarkan, silakan duduk duluan. Wanita hamil itu mengucapkan terima kasih dan duduk di salah satu kursi. Dua pemuda lainnya memilih untuk tetap berdiri. Melihat adegan ini, mata seorang kakek berusia 78 tahun memerah. Dia berkata bahwa ini tidak akan pernah terjadi di Rusia. Bahkan, seringkali terjadi perkelahian karena berebut tempat duduk. Dia merasa betapa dalamnya kepedulian pemuda Indonesia. Suasana di dalam kereta juga istimewa. Mereka yang berbicara merendahkan suara, dan sebagian besar penumpang diam-diam melihat ponsel atau membaca buku. Tidak ada panggilan telepon yang berisik atau makan. Di kereta bawah tanah Moskow, sering terlihat orang berbicara keras di telepon atau makan, tetapi Jakarta berbeda. Etika di tempat umum tertanam secara alami. Saat tiba di stasiun tujuan, seluruh rombongan tidak bisa menahan kekaguman mereka. Mereka bilang, ini bukan hanya alat transportasi, tetapi ruang yang menunjukkan kesadaran sipil. Hanya dengan sekali naik kereta bawah tanah, mereka bisa mengetahui tingkat masyarakat Indonesia. Saat keluar ke permukaan, seluruh rombongan bersorak melihat pemandangan sungai di depan mata mereka. Sungai yang lebar, taman di kedua sisinya, dan gedung-gedung tinggi di kejauhan, pemandangannya luar biasa. Saat masuk ke taman, pemandangan yang lebih menakjubkan, terhampar. Banyak warga yang berolahraga, ada yang jogging, bersepeda, dan lainnya. Sungguh aneh melihat begitu banyak orang berolahraga di pagi hari di hari kerja. Yang juga mengesankan adalah peralatan kebugaran publik. Warga berolahraga dengan peralatan yang dipasang di sepanjang sungai. Para lansia terkejut melihat papan informasi yang menyatakan bahwa semua alat itu gratis. Di Rusia, jika ingin berolahraga, harus membayar untuk pergi ke gym, tetapi di sini, gratis. Konsep fasilitas publik benar-benar berbeda. Seorang kakek mencoba menggunakan peralatan kebugaran. Dia berusia 72 tahun dan berkata bahwa dia berolahraga di sini setiap pagi demi kesehatannya. Salah satu dari rombongan kami memberanikan diri untuk berbicara dengannya dengan bahasa isyarat. Bahasa Inggris tidak terlalu lancar, tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan senyum hangat dan sikap ramah. Kami bisa merasakan kebaikan orang Indonesia terhadap orang asing. Saat berjalan di jalur sepeda, kami menemukan budaya lain. Sistem sepeda berbagi, bike share. Kami diberitahu bahwa sepeda bisa dipinjam dengan mudah melalui ponsel pintar. Rusia juga memiliki sistem serupa, tetapi skalanya jauh lebih kecil. Sepeda berbagi di Jakarta tampaknya sangat nyaman, dengan port di mana-mana. Seluruh kota dirancang untuk kenyamanan warga. Kami duduk di bangku taman untuk beristirahat sebentar. Melihat sekeliling, banyak juga keluarga yang datang. Terlihat ayah bersepeda bersama anak-anak, dan ibu berjalan-jalan sambil mendorong kereta bayi. Itu adalah gambaran keseharian yang damai. Yang paling berkesan adalah orang-orang yang mengajak anjing berjalan-jalan. Semua anjing diikat dengan tali leash dan pemiliknya membawa kantong kotoran. Saya melihat seorang pria membersihkan kotoran anjingnya. Dia memasukkannya ke dalam kantong dan membawanya pulang dengan alami. Seorang kakek, mantan pegawai negeri, memuji. Dia berkata, kesadaran sipil di sini sangat tinggi. Tempat sampah yang dipasang di berbagai sudut taman juga istimewa.
Pemilahan sampah dilakukan secara sistematis. Plastik, kaleng, dan sampah umum dipisahkan dengan jelas. Dan warga mematuhinya dengan tepat. Di Rusia, konsep pemilahan sampah belum mapan. Tetapi di Indonesia, ini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Kami mengetahui tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Waktu makan siang tiba. Di dekat taman ada minimarket dan kafe kecil. Para lansia membeli nasi kotak atau camilan di minimarket dan duduk di tepi sungai untuk makan. Tidak ada satupun yang membuang sampah sembarangan. Semua orang mengumpulkan sampah mereka dan membuangnya ke tempat sampah. Seorang nenek berkata, "Taman sebesar ini, tapi tidak ada satupun sampah." Dia bilang, "Taman di Rusia penuh dengan sampah saat akhir pekan, tapi taman ini berbeda. Warga menjaganya tetap bersih dengan kesadaran mereka sendiri. Hampir tidak terlihat staf pengelola taman, tetapi taman itu bersih sempurna." Kami juga melihat seorang nenek berusia 70-an jogging sendirian. Itu adalah hal yang tidak terpikirkan di Rusia. Fakta bahwa seorang lansia bisa berolahraga sendirian di taman saja sudah mengejutkan. Itu adalah bukti bahwa tempat ini aman. Sore hari, kami meninggalkan taman. Para lansia berkata, mereka tidak akan bisa melupakan pemandangan yang mereka lihat di taman. Budaya yang aman, bersih, dan saling peduli itulah yang paling berkesan bagi mereka. Pada malam hari itu, terjadi hal yang tidak terduga. Salah satu rombongan, seorang kakek berusia 74 tahun, tiba-tiba mengeluh dadanya sakit. Dia memang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, jadi saya panik. Saya segera meminta bantuan di resepsionis hotel, dan staf hotel mengarahkan kami ke rumah sakit umum terdekat. Kekhawatiran muncul di benak saya saat kami naik taksi menuju rumah sakit. Saya khawatir, apakah orang asing bisa mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit Indonesia? Kekhawatiran itu hilang begitu kami tiba di unit gawat darurat. Perawat di bagian penerimaan memahami situasi dengan bahasa Inggris yang lancar. Dan yang mengejutkan, juru bahasa yang bisa berbahasa Rusia segera didatangkan. Di rumah sakit Moskow, layanan juru bahasa asing harus dipesan minimal sehari sebelumnya. Tetapi di sini, masalah teratasi saat itu juga. Sistem untuk pasien internasional tertata sempurna. Proses pendaftaran juga mengejutkan. Pengisian informasi pasien, verifikasi asuransi, dan penjadwalan pemeriksaan selesai hanya dalam 10 menit. Di Moskow, verifikasi dokumen asuransi saja memakan waktu setidaknya 1 jam. Saat menunggu di ruang tunggu, saya melihat sekeliling. Meskipun ini unit gawat darurat, fasilitasnya nyaman seperti lobi hotel. Kursi yang bersih, pencahayaan yang terang, dan suasana yang tenang meredakan kecemasan pasien. Itu sangat berbeda dengan suasana ramai dan bising di unit gawat darurat Moskow. Sistem pemurnian udara dan pengaturan suhu yang tepat membuat pasien menunggu dengan nyaman. Giliran pemeriksaan datang dalam waktu kurang dari 30 menit. Berkat sistem yang sistematis yang memprioritaskan pasien gawat darurat. Menunggu berjam-jam adalah hal biasa di Moskow, tetapi Indonesia benar-benar berbeda. Saat masuk ke ruang periksa, dokter yang bertugas menyambut dengan hangat. Yang mengejutkan, dia memiliki pengalaman pelatihan di Rusia dan bisa berbicara bahasa Rusia sederhana. Ketegangan pasien langsung sirna. Dokter memeriksa riwayat penyakit pasien dengan cermat. Dia bahkan memeriksa interaksi dengan obat-obatan yang dikonsumsi di Rusia. Dia memiliki pengetahuan medis dan pengalaman tingkat internasional. Pemeriksaan dimulai. Elektrokardiogram dan röntgen dada dilakukan secara berurutan. Semua pemeriksaan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Di Moskow, bahkan untuk röntgen saja butuh beberapa hari. Setiap ruang pemeriksaan dilengkapi dengan peralatan terbaru. Para teknisi juga sangat profesional dan ramah. Mereka menjelaskan proses pemeriksaan secara rinci, memperhatikan pasien lansia. Hasil pemeriksaan segera dimasukkan ke dalam sistem real-time. Dokter langsung memeriksa hasilnya di tablet. Diagnosis juga dilakukan dengan cepat. Efisiensi sistem medis digital sangat menakjubkan. Syukurlah, tidak ada masalah besar. Ternyata itu adalah gejala sementara akibat kelelahan perjalanan dan jet lag. Dokter menulis resep dan menjelaskan bahwa dia memilih obat yang bisa terus dikonsumsi setelah kembali ke Rusia. Perhatian kecil seperti ini jarang terjadi, bahkan di rumah sakit Moskow. Itu adalah resep yang mempertimbangkan kondisi pasien secara keseluruhan. Saat mengambil obat di apotek, apoteker menjelaskan cara minum obat secara rinci dalam bahasa Inggris dan Rusia. Kami mengalami kejutan terakhir saat membayar. Total biaya, termasuk pemeriksaan gawat darurat, berbagai tes, dan resep, sekitar 3.500.000, sekitar 35.000 yen, setara 300 USD.
Mengingat ini adalah biaya pribadi, harganya sangat masuk akal. Itu adalah momen ketika kami menyadari bahwa akses ke layanan kesehatan di Indonesia jauh lebih unggul daripada di Rusia. Saat keluar dari rumah sakit, para lansia yang ikut berkata, "Dari pendaftaran hingga keluar, totalnya hanya 2 jam. Kecepatan seperti ini tidak terbayangkan di Moskow." Mereka menambahkan, yang lebih mengejutkan adalah profesionalisme dan keramahan staf medis. Pasien sendiri berulang kali mengucapkan terima kasih. Dia merasa bersyukur kepada staf medis Indonesia yang merawatnya dengan sangat baik sebagai orang asing. Saya masih ingat matanya yang berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, kami menuju ke kota tua Jakarta. Para lansia ingin berbelanja, dan saya juga ingin menunjukkan budaya niaga Indonesia kepada mereka. Saat keluar dari stasiun kota tua, terasa suasana yang hidup. Karena saat itu akhir pekan, tempatnya lebih ramai. Berbagai toko souvenir, batik, dan kerajinan berjajar. Mata para lansia bersinar. Para nenek langsung menuju ke bagian kosmetik. Mereka sudah sering mendengar tentang reputasi kosmetik Indonesia yang alami. Saat masuk ke toko, penjual menyambut dalam bahasa Inggris. Ada banyak produk tester. Para nenek mencoba produk-produk itu dengan rasa ingin tahu. Penjual menjelaskan dengan ramah. Mereka merekomendasikan produk yang sesuai dengan jenis kulit dan bahkan mengajari cara menggunakannya. Mereka juga menunjukkan perhatian dengan mencari produk yang cocok untuk kulit lansia. Seorang nenek membeli banyak produk. Dia membeli tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putri, cucu, dan teman-temannya sebagai hadiah. Dia puas, mengatakan harganya murah dan kualitasnya bagus. Dia berkata, produk serupa di Rusia, harganya 2 kali lipat. Kami membeli makanan ringan di sepanjang jalan. Para lansia yang baru pertama kali mencoba kue cubit sangat kagum. Kue yang manis dan hangat itu cocok di lidah mereka. Mereka juga penasaran dengan sate lilit dan menikmati budaya street food unik Indonesia. Saat berjalan, kami masuk ke toko souvenir. Produk tradisional Indonesia ditata dengan sentuhan modern. Ada kartu pos dengan gambar wayang, kaos dengan tulisan batik yang modern, dan aneka kerajinan. Para lansia memilih hadiah untuk dibawa pulang. Pemilik toko memberikan diskon khusus untuk tamu asing. Dia berkata, "Terima kasih telah mengunjungi Indonesia. Kebaikan ini menyentuh hati para lansia." Saat jam makan siang, kami masuk ke sebuah restoran. Para lansia ingin mencoba hidangan laut. Saat masuk ke restoran, tempat itu ramai dengan tamu asing. Menu memiliki foto dan penjelasan bahasa Inggris, sehingga mudah untuk memesan. Ketika hidangan ikan bakar dan udang goreng disajikan, para lansia sangat kagum. Warnanya sangat indah. Pelayan mengajari cara memakannya. Para lansia meniru dan menikmatinya. Rasanya juga luar biasa. Setelah makan, kami mengunjungi museum atau bangunan bersejarah tua. Melihat bangunan bersejarah, mereka juga bisa merasakan sejarah Indonesia. Para lansia melihat bangunan itu dengan tenang. Suasana damai terasa menyenangkan. Kami duduk di tangga museum untuk beristirahat sebentar. Mereka membicarakan pengalaman beberapa hari terakhir. Semua orang berkata, waktu di Indonesia sangat berharga. Mereka bilang, ini adalah pengalaman yang jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Seorang kakek berkata, aku sama sekali tidak tahu tentang Indonesia, tetapi sekarang, ini menjadi negara favoritku. Yang lain mengangguk. Mereka berkata, mereka pasti ingin datang lagi, bahkan ingin tinggal lebih lama. Pagi hari terakhir tiba, lebih tepatnya fajar menyingsing. Para lansia bangun lebih awal dan berkemas, karena kami harus pergi ke bandara pada sore hari. Saat sarapan, semua orang diam. Keengganan untuk berpisah terlihat jelas. Sebelum meninggalkan hotel, kami berfoto bersama di lobi. Staf hotel juga ikut berfoto bersama. Kami berpamitan dengan staf yang sudah akrab setelah menginap selama seminggu. Suasana di dalam bus menuju bandara sama sekali berbeda dengan saat pertama kali datang. Keengganan untuk berpisah dan rasa rindu menggantikan kegembiraan. Para lansia mencoba merekam pemandangan Jakarta yang berlalu di luar jendela. Seorang nenek berkata pelan, aku pasti akan kembali dalam waktu 1 tahun. Yang lain setuju. Mereka berkata, kali ini mereka ingin tinggal lebih lama. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tempat yang sama di mana mereka pertama kali menginjakkan kaki seminggu yang lalu. Tetapi, hati para lansia telah berubah total. Rasa ingin tahu dan harapan telah digantikan oleh rasa rindu dan keengganan untuk berpisah. Mereka melakukan belanja terakhir di toko bebas bea. Mereka membeli banyak hadiah untuk teman dan keluarga di Rusia, mulai dari makanan ringan Indonesia hingga kosmetik.
Mereka berkeliling toko bebas bea selama 2 jam. Seorang kakek membeli sekotak mie instan Indonesia. Dia berkata, dia ingin menikmati rasa Indonesia, bahkan di Rusia. Yang lain juga sama. Masing-masing membeli makanan favorit Indonesia. Saat waktu keberangkatan mendekat, langkah para lansia terasa berat. Dalam perjalanan menuju gerbang, seorang nenek menyeka air matanya. Dia bilang, Indonesia terlalu indah, dia tidak ingin pergi. Kami mengambil foto terakhir di depan gerbang. 18 orang itu serentak berteriak dalam bahasa Indonesia, "Terima kasih." Itu adalah satu-satunya kata yang mereka pelajari selama seminggu. Staf bandara juga melambaikan tangan bersama kami. Saat naik pesawat, para lansia terus menoleh ke belakang. Perpisahan dengan Indonesia benar-benar terasa berat. Bahkan setelah duduk, mereka melihat keluar jendela tanpa berkata-kata. Saat pesawat lepas landas, seorang kakek berkata, "1 minggu di Indonesia adalah waktu yang paling berharga dalam hidupku. Ini pertama kalinya aku merasakan keharuan seperti ini setelah hidup 75 tahun. Para lansia lainnya mengangguk. Mereka berkata, mereka melihat dan merasakan sendiri betapa hebatnya negara bernama Indonesia. Mereka berkata, efisiensi sistem, kesadaran sipil, dan keramahan masyarakatnya sempurna. Selama penerbangan panjang kembali ke Moskow, para lansia saling bercerita tentang kenangan mereka di Indonesia. Masing-masing menceritakan momen yang paling mengesankan. Ada yang menceritakan minimarket 24 jam, ada yang menceritakan pengalaman di kereta bawah tanah. Kakek yang dirawat di rumah sakit terus memuji sistem kesehatan Indonesia. Para nenek yang berbelanja di kota tua berkata, mereka ingin kembali lagi. Ada juga yang tidak bisa melupakan keindahan taman. Bagi saya, perjalanan ini juga istimewa. Saya telah bekerja sebagai pemandu wisata selama 20 tahun dan mengunjungi banyak negara. Tetapi ini adalah pertama kalinya pelanggan saya begitu puas. Saya kembali menyadari betapa menakjubkannya negara Indonesia. Kami tiba di Moskow keesokan paginya. Keluarga sudah menunggu. Para lansia mulai bercerita tentang Indonesia dengan suara bersemangat. Ekspresi wajah keluarga mereka berubah menjadi terkejut. Beberapa hari kemudian, terjadi hal besar. Salah satu rombongan mulai mengunggah foto dan video perjalanan mereka ke Indonesia di media sosial. Berbagai konten, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta yang bersih, ketertiban di kereta bawah tanah, hingga pemandangan taman. Reaksinya meledak. Teman-teman mereka di Rusia terkejut. Mereka berkata, mereka tidak tahu Indonesia adalah negara semaju ini. Ratusan komentar membanjiri. Kebanyakan dari mereka ingin mengunjungi juga. Terutama video warung nasi uduk pada pukul 2 dini hari menjadi viral. Pemandangan seorang wanita makan sendirian dengan santai menjadi perbincangan. Itu adalah hal yang tidak terpikirkan di Rusia. Itu adalah bukti yang menunjukkan masyarakat Indonesia yang aman. Setelah itu, perusahaan perjalanan tempat saya bekerja mulai dibanjiri permintaan. Orang-orang ingin pergi ke Indonesia. Sebagian besar adalah kenalan atau keluarga dari para lansia. Mereka tertarik dengan cerita yang mereka dengar langsung. Pemesanan datang melebihi 3 kali lipat dari biasanya. Paket tur Indonesia langsung terjual habis. Situasi serupa terjadi di perusahaan perjalanan lain di Moskow. Minat terhadap Indonesia meningkat secara eksponensial. Para lansia yang kembali dari Indonesia dikabarkan selalu bercerita tentang Indonesia setiap kali ada pertemuan. Setiap kali bertemu kenalan, mereka menjelaskan kehebatan Indonesia. Mereka berkata, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari sistem bandara, sistem transportasi, layanan kesehatan, hingga kesadaran sipil. Kami juga dihubungi oleh warga Rusia yang tinggal di Indonesia. Mereka berkata, mereka kewalahan karena terlalu banyak telepon pertanyaan tentang Indonesia akhir-akhir ini. Mereka bilang mereka dibanjiri berbagai pertanyaan, mulai dari jadwal perjalanan, rekomendasi akomodasi, hingga informasi rumah sakit. Beberapa bulan telah berlalu, dan minat terhadap Indonesia masih berlanjut. Beberapa dari rombongan bahkan kembali mengunjungi Indonesia. Kali ini, mereka datang bersama keluarga. Mereka ingin menunjukkan Indonesia kepada cucu-cucu mereka. Kakek yang menjalani perawatan di rumah sakit dikabarkan secara rutin mengunjungi Indonesia. Itu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Indonesia. Dia berkata, dia percaya pada staf medis Indonesia. Para nenek yang berbelanja di kota tua dikabarkan memesan produk Indonesia secara online. Mereka terus membeli kosmetik dan makanan Indonesia. Mereka juga merekomendasikannya kepada teman-teman di sekitar mereka. Saya juga, berkat peristiwa ini, mengembangkan produk perjalanan khusus Indonesia. Itu adalah program yang tidak hanya sekadar wisata,
tetapi juga merasakan keseharian warga lokal. Banyak orang menunjukkan minat. Indonesia kini bukan lagi negara asing bagi orang Rusia. Indonesia telah menjadi negara yang ingin mereka pelajari dan kunjungi. Terutama bagi generasi lansia, Indonesia telah menjadi tempat istimewa yang memberikan kejutan dan keharuan. Perjalanan hari itu juga memberikan dampak besar pada hidup saya. Saya bisa mengenal negara Indonesia dengan baik dan memperkenalkan wajah Indonesia yang sesungguhnya kepada banyak orang. Itu adalah pengalaman yang paling bermakna dalam 20 tahun karier saya di bidang perjalanan. Saya masih berkomunikasi dengan para lansia yang bersama saya saat itu. Mereka semua mengatakan, kecintaan mereka terhadap Indonesia tidak berubah. Mereka bilang, suatu hari nanti, mereka ingin kembali ke Indonesia dan mengalami lebih banyak hal. Saya belajar bahwa satu perjalanan kecil dapat menciptakan perubahan sebesar ini. Kekuatan yang dimiliki Indonesia bukan hanya perkembangan ekonomi. Itu adalah efisiensi sistem, kesadaran sipil, dan yang terpenting, hati yang hangat dari masyarakatnya. Saya ingin memperkenalkan Indonesia kepada lebih banyak orang Rusia. Saya ingin menyampaikan betapa indahnya wajah Indonesia yang mereka lihat dan rasakan sendiri. Saya ingin menjadi jembatan kecil antara Indonesia dan Rusia. Demikianlah kisah hari ini. Bagaimana menurut Anda kisah Indonesia yang dilihat oleh para lansia Moskow? Silakan tinggalkan komentar dukungan untuk para tokoh utama dalam cerita ini. Sampai di sini kisah yang disampaikan dari Stasiun Harapan. Jika Anda menyukai kisah ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton.